Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahas soal eh, persiapan ulangan harian ya. Bab gerak harmonik sederhana. Oke, soal nomor 1 dan soal nomor 8 udah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kalau seandainya belum, silahkan tonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, terutama apalagi kalau belum nonton video materi gerak harmonik sederhana, maka tonton dulu. Oke, linknya nanti akan muncul di kanan atas ini. Nah, tuh linknya muncul. Silahkan bagi yang belum nonton, klik, lalu kemudian tonton dulu, baru lanjut ke video ini. Oke, kita bahas sekarang soal nomor 9. Oh iya, jangan lupa di like dan subscribe, biar enggak ketinggalan video-video baru dari Rumah Belajar Kamil. Oke, soalnya kita akan terus update terus sampai nanti ulangan harian. Dan videonya nggak cuma fisika saja, nanti ada video matematika sama video kimia juga. Oke, soal nomor 9. Sebuah balok dengan massa 20 gram digantung pada pegas. Oke, kita punya balok yang massanya 20 gram. Standar massa itu adalah kilogram, bukan gram. Jadi kalau dijadikan kilogram, ini kita bagi 1000, maka dapatnya 0,02 kilogram. Kemudian balok ditarik ke bawah dari posisi seimbangnya dan dilepaskan sehingga bergetar dengan frekuensi 30 Hz. Jadi ketika masanya 0,02 kg digetarkan, maka frekuensinya jadinya 32 Hz katanya. Nah, jika balok diganti dengan massa 80 gram, berarti kita ganti dengan M80 gram atau 0,08 kg. Maka frekuensi getaran jadi berapa? Oke, karena kita punya dua nilai M dan dua nilai F, maka kita kasih nomor aja. Ini M1, ini M2, ini F1, ini F2. Nah, ini bagian apa dari gerak harmonik sederhana? Ini materi tentang periode pada pegas. Oke? Kalau kita punya pegas dan bandul, itu kita punya rumus periode dan frekuensi yang berbeda. Kalau pada pegas, periode itu rumusnya adalah 2pi akar M per K. Ini rumus periode pada pegas. Kalau frekuensi, tinggal dibalik. Karena frekuensi seper T, maka jadinya seper 2pi akar K per M. Ini rumus frekuensi. Kalau pada bandul, kalau seandainya bandul yang ditanya, periode pada bandul itu 2pi akar L per G. Oke, kalau frekuensinya ya tinggal dibalik, seper 2pi akar G per L. Nah, kalau lupa sama rumus ini, silahkan buka lagi catatannya, atau tonton lagi video yang berkaitan sama materi ini. Nah, apa itu M? M ini massa. Oke? Nah, apa itu K? K kita sebut dengan konstanta pegas. Konstanta pegas. Oke? Nah, biasanya kalau perlu konstanta, dikasih tahu berapa nilai konstantanya. Nah, kalau pada bandul, ada L, ada G. G ini percepatan gravitasi. L adalah panjang talinya bandul. Panjang tali. Oke? Ini persamaan periode sama frekuensi pada pegas dan bandul. Nah, karena soal ini ngomongin pegas, maka rumus frekuensi, ini frekuensi kan? Kita pakai rumus ini. Terus, setiap ada soal-soal seperti ini, gimana cara ngitungnya? Kalau kita punya M1, M2, lalu kita punya F1, F2, atau apapun yang bentuknya seperti ini. Bab apapun di fisika, ketika ada 1, 2, lalu ada 1, 2 juga, maka bandingkan saja. Buat ngitungnya, lakukan perbandingan. F2 banding F1. Oke, sama dengan lihat hubungan F sama M-nya. F, ini M. F-nya di atas, M-nya ada di bawah. Maka F sama M ini, perbandingannya adalah perbandingan terbalik. Oke, dari sini kita tahu F itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Dengan siapa? Dengan M, tapi M-nya pakai akar. Berarti berbanding terbalik dengan akar M. Oke, nah apa maksud berbanding terbalik? Kalau ini F2 banding F1, maka di kanan ini jadinya M1 banding M2. Ini yang kita sebut banding terbalik. Oke? Terus karena M-nya di dalam akar, ya kedua M ini kita kasih akar aja. Oke? Untuk bab apapun, selama kita punya rumusnya,
Terus kemudian ada perbandingan atau ada variabel 1, 2. Kita ubah salah satu variabel sehingga variabel yang lain berubah, maka gunakan perbandingan. Oke? F2 bagi F1 nilainya 32. Akar dari massa 1. Berapa massa 1? 0,02. Massa 2, 0,08. 0,02 dibagi 0,08 itu sama aja dengan 1/4. Jadi F2 per 32 sama dengan akar 1/4. Berapa akar 1/4? 1/2. F2 per 32 sama dengan 1/2. 32-nya kali silang ke sebelah sana, maka F2-nya 32/2. Berapa 32 bagi 2? 16 Hz. Maka jawabannya adalah 16 C. Oke? Lanjut ke soal nomor 10. Oh ya, seperti biasa, coba kerjakan sendiri dulu. Pause, kerjakan sendiri, baru lihat pembahasannya. Sebuah benda bermassa 200 gram. Massanya 200 gram. Kalau jadikan kilogram, maka jadi berapa ini? 0,2 kilogram. Digantungkan pada sebuah pegas. Benda lalu ditarik dan dilepaskan sehingga bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 40T. Maka nilai konstanta pegasnya berapa? Oke. Kita punya persamaan gerak harmonik sederhana. Kita punya massa. Maka K-nya dicari dari apa? Coba. Dari semua rumus yang sudah kita pelajari, K itu atau konstanta pegas ada di persamaan T sama dengan 2pi akar M per K. Oke? K ada di persamaan ini. K-nya mau kita cari. Maka harus tentukan M-nya dulu. M-nya udah ada. 0,2 kg. Oke? 2pi ya nilainya 2pi. Terus T-nya udah ada belum? Belum ada T. Dari mana kita bisa cari nilai T? Ya dari sini. Ini kan diketahui. Pasti ada gunanya. Ketika kita punya Y sama dengan 5 sin 40T, 5 ini kita sebut sebagai amplitudo, dan 40 ini kita sebut sebagai omega. Omeganya 40. Oke? Terus, omega kalau diuraikan, itu sama aja dengan 2pi per T. Oke? Sorry, T-nya T besar. 2pi per periode. 2pi per T sama dengan 40. Maka nilai T itu sama dengan 2pi per 40. T ke atas, 40-nya ke bawah. Atau pi per 20. Nah, tinggal masukkan nilai T-nya ke sana. Pi per 20 sama dengan 2pi akar. M-nya nilai 0,2 dibagi sama K. Pi-nya kita coret. Pi dicoret. Oke. Sehingga nanti jadinya 20 kali silang sana jadi berapa? Ini tinggal 1 kan karena udah dicoret. 1 sama dengan 20 kali 2, 40 akar 0,2 per K. Nah, karena K yang kita cari berada di dalam akar, maka ini kita apakan? Kita kuadratkan biar akarnya hilang. 1 sama dengan 1600 kali 0,2 dibagi sama K. K-nya tinggal kali silang ke sebelah sana. Sehingga jadi berapa? K sama dengan 1600 kali 0,2, 320. Maka jawabannya adalah D. Oke? Oke, kita lanjut soal nomor 11. Sebuah bandul panjangnya L bergetar dengan periode T. Jika panjang bandul dijadikan 4L, maka periode getaran jadi berapa? Oke, ini bandul. Bandul tadi punya rumus periode T sama dengan 2pi akar L per G. Oke? Nah, karena diketahui awalnya panjangnya L. Panjang pertama adalah L. Periode pertama adalah T. Terus kalau panjangnya dijadikan 4 kali semula, berarti L2-nya nilainya 4L. Maka T2-nya nilainya berapa? Nah, ini mirip sama yang tadi pas kita ngebahas pegas. Ini
ada dua variabel yang berubah nilainya. L berubah, T juga berubah. Nah, untuk mencari nilai T2 ini, gunakan perbandingan. T2 bagi T1 sama dengan, lihat hubungan T sama L-nya. T sama L ini disebut berbanding lurus. Oke? T di atas, L-nya juga di atas. G yang nilai di bawah. Oke? T sama L berbanding lurus. Sehingga kalau ini T2 per T1, di kanannya juga L2 per L1. Oke? Karena L-nya di dalam akar, maka ini kita pakai akar. Oke? Secara teori kita menyebutnya T berbanding lurus dengan akar L. Berbanding lurus dengan akar L. Sehingga L-nya di dalam akar. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. T2 per T1-nya T. Akar dari L2, 4L dibagi L1-nya L. Ini kita coret L-nya, tinggal akar 4. Berapa nilai akar 4? 2. Si T ini tinggal kali silang sebelah. Sehingga jadi berapa? T2 sama dengan 2T. Oke? Akar 4, 2 dikalikan sama T. Jadinya T2 sama dengan 2T. Maka jawabannya adalah B. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 12. Sebuah bandul di permukaan bumi bergetar dengan frekuensi 0,5 Hz. Jika bandul tersebut dibawa ke ketinggian 1,25 R dari permukaan bumi, maka frekuensi bandul akan jadi berapa? Oke. Nah, ini soalnya digabungkan sama gaya gravitasi. Katanya, kalau berada di permukaan bumi, kita gambar dulu. Ini bumi. Oke. Kalau bandulnya berada di permukaan bumi, anggap ini gambar bandulnya, kita bikin kotak aja. Katanya di sini, nilai F-nya sama dengan 0,5 Hz. Oke? Terus, kalau seandainya bandulnya dibawa ke ketinggian 1,25 R dari permukaan bumi, kalau nggak di permukaan bumi, tapi ditaruh di ketinggian tertentu, ini pusat buminya, ketinggiannya di sini misalkan, dan ini jaraknya dari permukaan 1,25 R. Oke, ditanya frekuensinya berapa? Ini kita sebut F1, ini kita sebut sebagai F2. Bandul kan punya persamaan frekuensi F, kebalikannya rumus periode. Kalau periode tadi 2pi akar L per G. Berarti kalau frekuensi 1/2pi akar G per L. Oke? F dipengaruhi oleh G sama L. Nah, di sini apa yang membedakan antara ketika bendanya di permukaan bumi sama bendanya berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi? G-nya berubah. Oke? Ini G1-nya kita anggap aja G. Oke? Ini G2-nya kita nggak tahu. Ya, G2-nya kita nggak tahu. Cari dulu. Apa itu G? G, ingat percepatan gravitasi itu punya rumus. Kalau lupa, coba bolak-balik lagi catatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasinya, hukum Newton tentang gravitasi. Percepatan gravitasi itu rumusnya adalah G kali M besar dibagi sama R kuadrat. Oke? M itu masanya, berarti massa bumi. G itu konstanta umum gravitasi. R adalah jarak dari pusat bumi. Oke? Ketika dia berada di permukaan bumi, maka jaraknya dari pusat bumi sama dengan jari-jari bumi. Oke, R adalah jari-jari bumi. Berarti R1 nilainya sama dengan R. Kalau yang ini, jaraknya dari pusat bumi, itu berarti R yang ditambah sama 1,25 R. Berarti R2 ini nilainya sama dengan R tambah 1,25 R, 2,25 R. Oke. Kita ujung-ujungnya mau nyari F2. Nah, sebelum nyari F2, cari dulu G2-nya. Kita punya G1, G, R1-nya R. Oke? G2 nggak tahu, R2-nya 2,25 R. Jadi kalau kita mau bandingkan, G1 banding G2, oke? Itu sama dengan, G1 banding G2, itu sama dengan, lihat hubungan G sama R. Banding lurus atau banding terbalik? Banding terbalik. Berarti yang di atas ini adalah R2 dibagi sama R1. Karena R-nya ada kuadratnya, ini nanti kita kuadratkan. Oke? G1
Berapa nilai G1? G. Oke. Nilai G2 mau kita cari. R2 berapa nilai R2? 2,25 R dibagi R1 R dikuadratkan. Oh, ini kayaknya soalnya ada yang salah nih angka-angkanya. Nanti kita nggak bakal dapat jawabannya ini. Biarin aja lah. Kita hitung aja dulu. R-nya coret sehingga dapatnya 2,25 dikuadratkan. Oke? Berapa nilai 2,25 dikuadratkan? 2,25 itu kira-kira 9 dibagi 4. Iya benar, 9 bagi 4. Berarti kalau dikuadratkan jadinya 81 per 16. Berarti G2 sama dengan kali silang, 16-nya ke sana, 81-nya nanti ke bawah, 16 per 81G. Oke? 16 per 81G. Nah, sekarang coba. G2 16 per 81G. Nah, karena kita punya F1 dan kita mau nyari F2, maka gunakan lagi perbandingan. Tapi sekarang pakai perbandingan F. F2 banding F1. Apa hubungan F sama G? Berbanding lurus. G2 banding G1. Karena G-nya dalam akar, ini kita pakai akar. Oke. F2 banding F1 nilainya berapa? 0,5 Hz. 0,5. Sama dengan akar dari G2 berapa nilainya? 16 per 81G. 16 per 81G. Dibagi sama G1 berapa nilainya? G. Oke. Ini kita coret nilai G-nya. Sehingga F2 sama dengan akar dari 16 dibagi 81. Berapa akar 16 bagi 81? 4 dibagi sama 9. Oke. F2 per 0,5. Berarti F2 saja, 0,5-nya kali silang sana. Berapa 0,5 dikali 4? 2 per 9 Hz. Oke. Nah, berapa nilai 2 dibagi 9? Kira-kira jawabannya 2,2222. Ada di sini? Nggak ada. Oke. Bukan 2,22. 0,222. 0,222 Hz. Oke. Paham? Kita lanjut ke soal nomor 13. Baterainya low. Soal nomor 13. Oke. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Energi gerak harmonik terdiri atas energi kinetik dan potensial. Di titik seimbang, energi kinetiknya minimum. Energi potensial maksimum saat simpangan sebesar amplitudo. Energi mekanik maksimum saat mencapai titik terjauh. Oke. Nah, ini udah berkaitan sama energi getaran atau energi gerak harmonik. Kita bahas dulu. Energi getaran. Kita mengenal ada 3 energi getaran. Apa aja? Ada EP, energi potensial, ada EK, oke, energi kinetik, dan ada energi mekanik. Energi mekanik ini sebenarnya nggak ada. Energi mekanik ini hanyalah total antara potensial sama kinetik. Oke? Jadi kalau energi harmonik terdiri atas energi kinetik dan potensial, ini benar. Energi mekanik ini sebenarnya hanyalah jumlah antara MP sama EK. Nah, energi potensial itu nanti dirumuskan sebagai setengah KY kuadrat atau setengah M omega kuadrat Y kuadrat. Oke? M omega kuadrat bisa diganti sama K. M omega kuadrat sama dengan konstanta. Kalau pada pegas, biasanya dipakai K. Tapi kalau pada getaran harmonik umum, kita menggunakannya M omega kuadrat. Terus, kalau energi kinetik, rumusnya setengah MV kuadrat. Oke? Setengah MV kuadrat ini juga bisa diubah menjadi persamaan lain dari EK setengah M dalam kurung A kuadrat kurang Y kuadrat. Oke? Ini rumus lain dari energi kinetik. Bisa setengah MV kuadrat atau setengah M A kuadrat dikurangi sama Y kuadrat. Sorry. Tunggu dulu. Ada yang ketinggalan. Setengah M omega kuadrat A kuadrat kurang Y kuadrat. Setengah M omega kuadrat A kuadrat kurang Y kuadrat. Oke? Nah, M adalah jumlah antara EK sama EP. Dan kalau dijumlahkan antara EP sama EK-nya, ini, jumlahkan sama ini, maka nanti kita pasti dapatnya setengah
M omega kuadrat A kuadrat. Oke? Nah, EP sama EK itu sifatnya berubah-berubah. EP, ketika benda mengalami getaran harmonik sederhana, kita anggap bandul misalkan. Ini posisi terjauhnya. Terus di sini posisi seimbangnya. Ketika dia berada di posisi terjauh, maka EP itu bernilai maksimum. Oke? EP-nya akan bernilai maksimum. Nah, berapa nilai EP maksimum? EP maksimum itu bernilai setengah M omega kuadrat A kuadrat. Oke? Jadi EP maksimum, EK-nya nanti jadi minimum. EK-nya 0. Kalau EK-nya 0, nanti akibatnya EP sama dengan EM. Berarti nilai EP-nya segini. Ketika berada di titik seimbang, kebalikan. EP-nya yang 0. EK-nya yang bernilai maksimum. Nah, berapa nilai maksimum EK? Ya setengah M omega kuadrat A kuadrat juga. EP-nya 0, jadinya EK sama dengan EM. Terus gimana dengan nilai EM? Energi mekanik itu sifatnya tetap. Dia nggak akan berubah selama nggak ada gesekan, maka energi mekaniknya tetap. Tetap selama tak ada gesekan. Oke? Nah, sekarang tinggal dilihat mana jawabannya. 1 benar. Nomor 2. Di titik seimbang, energi kinetiknya minimum. Yang mana titik seimbang? Yang ini. Di titik seimbang harusnya EK-nya maksimum. Berarti ini salah. 3. Energi potensialnya maksimum saat simpangan sebesar amplitudo. Iya, benar. Simpangan maksimum atau sebesar amplitudo, EP jadi maksimum. Berarti ini benar. Energi mekanik maksimum saat mencapai titik terjauh. Salah. Kenapa? Energi mekanik itu tetap. Nggak ada maksimum, nggak ada minimumnya. Nilainya tetap nggak berubah-berubah. Oke? Jadi jawabannya adalah 1, 3. B jawabannya. Nomor 14. Sebuah bola dengan massa 200 gram. Massa sama dengan 200 gram. Langsung jadikan kilogram aja. 0,2 kilogram. Diikat tali sepanjang. Berarti panjang tali 1,6 meter. Ditarik sejauh 10 cm dari garis vertikal, lalu dilepaskan. Berarti gambarnya kayak gini. Ada beban digantungi tali, lalu talinya berada 10 cm dari garis vertikal. Atau dari garis seimbangnya. Jadi ini 10 cm. Besar energi mekanik bola adalah, energi mekaniknya berapa? Apa tadi rumus energi mekanik? Setengah M omega kuadrat A kuadrat. Oke? Ini rumus umum energi mekanik. M, massa, udah ada. Oke? Omega, belum. Amplitudo, yang mana amplitudo? Yang 10 cm ini amplitudo. Seberapa jauh bandul kita tarik ke samping, lalu kita lepaskan. Nah, yang seberapa jauh ke samping itu yang kita sebut dengan amplitudo. Kalau pegas juga gitu. Pegasnya, bendanya kita tarik ke bawah, 10 cm, lalu kita lepaskan. Maka 10 cm-nya itu jadi amplitudo. Berarti dari gambar ini, amplitudo 10 cm. Kalau jadikan meter, 10 min 1 meter. Berarti amplitudo udah. Nah, gimana dengan omega? Omega itu rumusnya adalah 2pi per T. Oke? T, karena ini bandul, apa rumus T pada bandul? Tadi udah kita bahas. 2pi akar L per G. Berarti bandulnya bisa kita peroleh dari nilai L-nya. Bisa dapat bandul, bisa dapat omega. Nanti omeganya dimasukkan ke sini, kita bisa dapat energi mekanik. Oke? Kalau mau nyoba, silahkan. Pause dulu, hitung sendiri. 2pi akar, berapa panjangnya? 1,6 panjang talinya. Berapa nilai G? 10. Sehingga jadi 2pi akar. 1,6 bagi 10, 0,16. Diakarkan 0,4 kali 2pi, 0,8pi. Oke? Karena kita udah tahu nilai T, masukkan sini. Jadi berapa nilai omeganya? 2pi bagi 0,8pi. Pi-nya kita coret. 2 dibagi 0,8 sama aja dengan 20 bagi 8. 2,5 radian per sekon. Berarti kalau kita masukkan ke sini, 1,2 dikali massa 0,2 omega kuadrat 2,5 kuadrat. Oke, dikali A. A-nya adalah
10 pangkat min 1 meter. Berarti 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga jadinya setengah kali 0,2, 0,1 Bu. 2,5 dikuadratkan, 6,25. 10 min 1 dikuadratkan, 10 min 2. 10 min 2 dikali 0,1 sama aja dengan 10 min 2 dikali 10 min 1. 10 min 3 nanti jadinya. 6,25 kali 10 min 3 Joule. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut soal nomor 15. Sebuah benda diikat pada ujung suatu pegas dan digetarkan harmonik dengan amplitudo A. Pada saat simpangan benda sebesar setengah A, jadi pada saat Y-nya setengah A, katanya, besar energi kinetik bendanya berapa? EK-nya berapa? Oke, tadi kita ngebahas EP, EM sama dengan EP tambah EK. Oke, ada dua cara. Cara pertama pakai persamaan ini. Cara kedua, kalau tahu rumus langsungnya, ya pakai cara kedua, pakai rumus langsung. Energi mekanik, rumusnya apa? Setengah KA kuadrat. Karena ini pegas, kita ganti M omega kuadratnya jadi KA kuadrat. Apa rumus EP? Setengah KY kuadrat. Oke, kan tadi rumus EP itu setengah M omega kuadrat A kuadrat. Sorry, bukan A kuadrat, Y kuadrat ya. Yang pakai A kuadrat itu energi mekanik, omega kuadrat Y kuadrat. Nah, M omega kuadrat ini nilainya sama seperti K kalau pada pegas. Makanya jadi setengah KY kuadrat dia. Tambah EK. Oke, berarti kalau kita nyari EK, sama dengan setengah KY kuadrat ini pindah ke sana, jadi kurang jadinya setengah K A kuadrat kurang Y kuadrat. Oke, setengah K, berapa nilai A kuadrat? Ya, A kuadrat. Berapa nilai Y kuadrat? Y itu setengah A. Berarti kalau dikuadratkan jadi berapa? 1/4 A kuadrat. Oke, berapa A kuadrat kurang 1/4 A kuadrat? 3/4 A kuadrat. Oke, jadinya 3/8 KA kuadrat. Cara kedua, nggak pakai persamaan ini, langsung pakai persamaan EK. Oke, EK, tadi kan persamaannya setengah MV kuadrat. Atau tadi kan nulisnya juga setengah M omega kuadrat Y kuadrat, A kuadrat kurang Y kuadrat. Rumus EK tadi kita nulisnya 2, ada yang setengah MV kuadrat, ada rumus EK yang setengah M omega kuadrat A kuadrat kurang Y kuadrat. Oke? M omega kuadrat ini adalah nilai K. A kuadrat kurang Y kuadrat. Sama aja sama ini. Oke? Jadi rumus ini datangnya dari sini sebenarnya. Dari EM sama dengan EP tambah EK. Maka jawabannya adalah 3/8. C jawabannya. Lanjut ke soal nomor 16. Ini soal terakhir. Suatu benda bergerak harmonik dengan amplitudo A dan frekuensi sudut omega. Berapa energi potensial getaran saat kecepatannya sepertiga dari kecepatan maksimum? V sama dengan sepertiga dari V maksimum. Nah, ditanya, energi potensialnya berapa? Apa rumus energi potensial? Setengah KY kuadrat. Oke, ini pilihan jawabannya pakai omega, maka jadinya setengah M omega kuadrat Y kuadrat. M omega kuadratnya ada, tinggal cari Y kuadratnya saja. Oke, terus dari mana kita bisa dapat Y kuadrat atau nilai Y? Dari sini. V sama dengan sepertiga V maksimum. Ingat, Y itu rumusnya adalah A sin omega T. Kalau V rumusnya adalah omega A cos omega T. Oke. Terus kalau V maksimum, cosnya ganti sama 1. Omega A. Ini kita bahas pada pembahasan soal bagian 1. Oke. Atau enggak di video 1 tentang gerak harmonik sederhana. Nah, karena dikasih tahu V sama dengan sepertiga V max, ini tinggal kita uraikan. Nah, sesuai dengan rumusnya, V itu rumusnya omega A cos omega T. Tuh, V omega A cos omega T. Sama dengan sepertiga dari V
V maksimum. V maksimum itu omega A. Maka kita bisa coret omega A-nya. Sehingga cos omega T sama dengan sepertiga. Kalau kita nyari Y, yang kita butuhkan itu sin, bukan cos. Kalau cosnya sepertiga, maka untuk mencari sin, sepertiga ini kan nggak ada di sudut-sudut istimewa. Kita gunakan segitiga siku-siku. Oke? Jadi kalau sudut ini omega T, cos itu adalah samping dibagi sama miring. Samping bagi miring. Berarti sisi sampingnya angkanya 1, sisi miringnya 3. Hitung pakai Pitagoras. Maka sisi depannya sama dengan akar dari 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Akar 8 atau 2 akar 2. Berarti berapa nilai sinnya? Sin omega T nanti dapatnya depan dibagi miring. 2 akar 2 dibagi sama 3. Oke? Jadi kita bisa dapat nilai Y sama dengan A sin omega T. Sin omega T 2 akar 2 per 3 berarti 2 akar 2 per 3 dari A. Oke? Sehingga ini nanti akan jadi setengah M omega kuadrat Y dikuadratkan. Kuadratkan ini. Berapa ini kalau dikuadratkan? 8 per 9 A kuadrat. 2 akar 2 kuadrat, 8. 3 kuadrat, 9. 2 sama 8-nya coret. Jadi berapa? 4. Sehingga hasil akhirnya 4 per 9 M omega kuadrat A kuadrat. Ada jawabannya? Ada. B. Oke? Kita cukupkan. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Oke? Mau komen yang lain pun juga nggak masalah. Ada yang kurang ngerti atau ada yang kurang jelas, di komen aja. Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.